kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Ayat ini sampai di sini saja, tidak dijelaskan kapan mulai puasa. Kapan puasa? Pada waktu itu. Kalau saat ini kita kan sudah tahu pada ini sama dengan surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan diwakilkan bahwa kitab Al-Quran diturunkan pada malam yang mulia. Yang mulianya itu melebihi 1000 bulan. Tapi pada surat Al-Qadar tidak dijelaskan kapan turunnya, kapan malam kemuliaan itu ada. Kedua pertanyaan ini dijawab oleh satu ayat dalam surah Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terjawab surat Al-Baqarah sebagai petunjuk dan penjelasan petunjuk dan pembeda antara yang benar dan batil, dan barang siapa berada pada bulan itu maka berpuasalah. Berarti siapa-siapa yang ada di bulan Ramadan itu harus diwajibkan berpuasa. Inilah dalilnya. Jadi jawaban dari ayat pertama kita diwajibkan terjawab pada satu ayat surah Al-Baqarah 185. Jawaban dari surat Al-Qadar terjawab di surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah 185 ini menjawab dua pertanyaan. Terus pertanyaan berikutnya, kalau kita puasa berapa lama jangka waktunya? Apakah setengah hari, sehari? Dalilnya terjawab pada surat Al-Baqarah 187 bahwa maka minumlah sampai kau bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Berarti ini pada waktu fajar. Dan sempurnakanlah puasamu menjelang malam. Berarti ini adalah pada saat maghrib. Jadi dalilnya kenapa kita puasa sehari di surat Al-Baqarah 187. Jemaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah mendorong kita untuk bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah seorang hamba yang beriman menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangannya dan merasa bahwa selalu mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa hubungannya puasa yang menahan lapar, menahan haus, menjadikan kita bertawakal, menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa? Puasa adalah pengendalian diri untuk menahan hawa nafsu dari lapar dan haus. Diharapkan dengan latihan selama dalam bulan puasa kita bisa mengendalikan diri dalam hal menahan lapar dan haus, maka itu akan tertular kepada menahan nafsu-nafsu yang lainnya yang dilarang Allah. Nafsu amarah yang biasanya kita pemarah, kita bisa tahan, melatih untuk menekan amarah. Kita yang biasanya sombong, melatih untuk tidak sombong. Kita yang biasanya mengambil hak orang lain, melatih diri kita untuk tidak mengambil hak orang lain. Tetapi latihannya kita mulai dari puasa. Dengan kemampuan mengendalikan diri dari lapar dan
kita akan mampu mengendalikan diri kepada hal-hal yang sifatnya dilarang Allah. Kita tidak menjadi sombong, kita bisa menahan mengendalikan amarah. Hal-hal seperti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Jadikan salat dan sabar sebagai peganganmu. Janganlah suka marah. Itu perintah Allah semuanya. Berarti kita sudah termasuk yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah. Dari latihan pengendalian diri dari puasa. Selanjutnya, puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak terlihat. Bapak mau mengaku puasa, tetapi tidak puasa, kita tidak tahu. Kecuali kalau Bapak tertangkap tangan lagi makan di warung. Tanya puasa ya puasa, sebenarnya tidak puasa, tapi kita tidak tahu. Nah, tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Dari keyakinan ini, maka ini menimbulkan kepada pribadi kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita selalu mendapat pengawasan Allah. Jika demikian halnya, maka pasti kita tidak berani membatalkan puasa. Ketidakberanian membatalkan puasa akan menular kepada tindakan perilaku yang lain, bahwa kita tidak berani melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah karena Allah melihat kepada perbuatan kita. Itulah takwa. Takwa bahwa Allah selalu melihat kepada kita. Selanjutnya puasa ini melatih dan bersyukur. Bapak yang biasanya makan tiap hari 3 kali sehari, pada saat Bapak berpuasa, maka terasa lapar, terasa haus, sehingga wajarlah kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki untuk bisa makan. Andai kata kita tiap hari lapar terus, maka kita akan tersiksa. Itulah kesadaran manusiawi atas hal tersebut. Kesadaran manusiawi yang lain bahwa dengan rasa lapar yang kita alami, kita sadar bahwa ada orang-orang di lain tempat, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, yang tiap hari kelaparan karena tidak punya uang untuk beli makanan. Sehingga hal itu menunjukkan ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini dalam bentuk sedekah, infak, dan sedekah dan zakat. Munculnya kepedulian ini atas dasar kesadaran pada saat berpuasa merasa lapar dan ada orang lain yang kelaparan. Semua hal demikian bisa masuk dalam pribadi sanubari bapak-bapak sekalian. Sehingga kalau ini dilaksanakan dengan baik, pada bulan Ramadan ini kita termasuklah orang yang berpuasa dengan tujuan untuk menjadi insan yang takwa. Puasa ini sebenarnya semacam pemberhentian sejenak dari kehidupan rutinitas kita sehari-hari untuk tafakkur, mengheningkan diri apa yang telah dilakukan selama ini dan berpikir untuk membuat strategi bagaimana hidup selanjutnya. Puasa ini juga merupakan suatu istirahat bagi organ-organ tubuh agar terjadi detoksifikasi. Detoksifikasi semacam pemeliharaan, pembaharuan sel-sel dalam tubuh agar lebih istirahat, lebih segar dan tidak terganggu keseharian dari perbudakan makanan, di mana sel-sel ini bekerja seharian penuh, rutinitas penuh sepanjang hari, sepanjang bulan dan sepanjang
Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah suatu berkah bagi kita semua. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan perintah puasa diturunkan dan dilaksanakan. Bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Bulan Ramadan menurut para ulama adalah penentuan takdir dari tiap-tiap manusia untuk waktu yang akan datang, minimal setahun yang akan datang. Dengan demikian, dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita berdoa, bersedekah, dan memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Karena sedekah, doa bisa merubah takdir. Dan dijelaskan pada surat Al-Quran bahwa malaikat dengan dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur urusan. Kalau Bapak baca lagi di surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3, di situ Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi dan malaikat turun mengatur urusan. Dan di ayat keempat, urusan itu berasal dari sisiku, firman Allah, berasal dari sisi Allah. Berasal dari sisi Allah berarti terkait dengan takdir dan kehidupan masa akan datang buat seluruh bumi, seluruh alam semesta, dan utamanya kita sebagai manusia. Sehingga kesempatan tidak usah menunggu malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan, karena itu adalah rahasia Allah. Kita berdoa setiap malam. Apa yang kita inginkan untuk 1 tahun ke depan? Bapak ingin rezekinya banyak, silahkan, tidak ada larangan. Bapak ingin menambah keluarga, silahkan, tidak ada larangan. Berdoa. Semoga doa dan sedekah itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Hadirin sidang tarawih yang saya hormati. Dengan puasa menularkan kepedulian sosial, menekan dan mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak baik seperti amarah dan lain-lain. Mudah-mudahan itu menjadi landasan puasa kita yang secara totalitas mengubah perilaku kita untuk waktu yang akan datang. Poin kritisnya sebenarnya bukan di dalam bulan Ramadan. Poin kritis kita itu berada setelah Ramadan. Mengapa? Karena dalam bulan Ramadan kita bisa rajin beribadah, kita bisa rajin sedekah, karena suasana lingkungan spiritual yang mendukung bulan Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan, suasana spiritual itu dan kita akan mungkin balik kepada kebiasaan semula. Kalau ini demikian, maka sia-sialah puasa kita dan tujuan dari puasa tidak akan tercapai sebagai manusia yang bertakwa. Dengan demikian, apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan ini yang kita laksanakan mengarah kepada manusia yang bertakwa, kita pertahankan setelah Ramadan. Minimal kalau kita bisa ikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kita Al-Qur'an itu adanya sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang percaya dan beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan hartanya yang telah kami berikan kepadanya. Minimal itu yang bisa kita lakukan, mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat hablum minallah, dan menginfakkan harta kita kepada orang-orang lain yang perlu hablum minannas.
Semoga ini bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.